tidak cantik. Kebiasaan orang itu tidak boleh dikawini anak yang kedua, harus yang pertama dulu tradisi. Sehingga ya, bapaknya menyatakan kalau kamu kawini ini, kawini dulu ini yang besar. Apa maharnya? Maharnya itu harus kamu mengembara selama 8 tahun, apa mengembala. Maharnya 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Kalau sudah kamu tebus itu, maka boleh kamu mengawini anak saya. Yang pertama dikasih. Terus nanti karena yang kedua yang dia inginkan itu, ya Lea, jadi harus dulu berbakti lagi 8 tahun, baru kawini itu, maka 2 anaknya dikawini. Karena 2 anaknya ini masing-masing sudah punya anak, si Rahel memiliki anak 6 orang, si Lea memiliki 2 orang anak. Lalu diberikan anunya hamba sahaya 2 orang. Hamba sahaya yang 2 orang itu namanya Rifkah dan Balha. Semuanya diperistrikan oleh Yakub. Masing-masing dua anaknya dan 1 Rahel yang pertama itu 6 orang anaknya. Siapa mereka anak-anak itu? Yaitu ya Ruben, Simon, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Sabulon, Yasbuhun, dan Asar, Gad, Naftali, Yusuf, Benyamin. Itu 12 orang. Yusuf, Benyamin itu 1 ibu. Ya, jadi 12 bersaudara. Itu Anda bisa baca di dalam sejarahnya surah Yusuf. Ya, nah itu semua. Jadi semua anak ini nanti namanya Bani Israel setelah dia ada di Mesir. Di Mesir disitulah mereka berkembang biak. Kenapa mesti harus pergi ke Mesir? Karena Palestina itu sering sering ditimpa musibah yang berkepanjangan, musibah ya kekeringan. Dan Fir'aun yang sudah lama berkuasa di Mesir itu selalu menyumbangkan makanan gandum itu untuk dimakan wilayah-wilayah yang di sekitar itu. Semuanya wilayah yang di sekitar itu diberikan cuma-cuma karena tiap tahun Sungai Nil membawa banjir, kemudian juga membawa kesuburan. Tidak habis makanan yang dibagi-bagi itu, datang lagi musim banjir. Makanya gratis diberikan kepada siapa saja yang datang meminta. Nah, inilah nanti anak-anak Nabi Yakub yang sudah didahului oleh Yusuf. Tahu Anda Yusuf, sudah Anda tahu siapa itu Yusuf? Yusuf anaknya Nabi Yakub yang paling dicintai. Karena ada kecemburuan kepada saudara-saudaranya, mereka itu berniat untuk membunuh Yusuf. Tapi kakaknya yang tertua namanya Yehuda, itu nanti ini bersejarah, ini namanya Yehuda. Dia menyatakan, kenapa kau mau membunuh adikmu? Dia kan saudara kita, dia adalah darah kita. Lebih baik kamu buang ke sumur, mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan dia. Suara itu didengar oleh saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf dibuka bajunya dilumuri oleh darah, lalu diperlihatkan kepada bapaknya. Si Yusuf nanti ini ya datang para musafir, ya datang untuk mengambil air, ternyata setelah diambil air, anak itu yang naik ke atas. Sangat gagah anak itu, kemudian dia diperjualbelikan ke Mesir, nanti dibelikan oleh Raja Mesir, namanya Raja Putihar, karena mereka tidak punya anak. Dipelihara sampai besar di situ, singkat cerita, akhirnya istri Putihar, namanya Suleha, jatuh hati kepada Yusuf. Anda bisa baca sejarahnya ya, singkatnya. Disitulah nanti Yusuf dibesarkan, akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang mengurusi tentang pangan ekonomi. Nah, suatu ketika paceklik datang, maka saudara-saudaranya datang meminta makanan di Mesir. Yusuf sudah tahu ini saudara-saudara saya. Lalu bagaimana taktik strategi Yusuf? Maka ia menyimpan di dalam goni mereka itu, dalam karung itu takarannya si Yusuf dibawa oleh saudaranya itu, lalu dikeluarkan pengumuman, siapa yang membawa goni maka itu harus dikembalikan dengan ganjaran bawa adiknya yang paling bungsu. Karena adiknya yang paling bungsu Benyamin itu saudaranya Yusuf, dia sudah sangat rindu kepada adiknya, sehingga disampaikanlah kepada bapaknya, ini ada perintah dari raja, makanan kita sudah terima, tapi takaran ini terikut di dalam goni. Ada perintah raja supaya harus dikembalikan, tapi diiringi dengan adik kami yang kecil.
Ya, aku menyatakan bagaimana saya mau kasih kamu punya adik. Sudah ada saudara kamu yang kamu sudah bunuh. Khawatir saya kalau nanti ini akan mengalami nasib yang sama dengan Yusuf. Kata Yehuda, saya akan menjamin keselamatannya adik saya. Jadi sudah dua kali ya Yehuda. Tadi Yehuda, ini lagi Yehuda lagi yang berbicara. Sehingga ya bapaknya itu percaya. Berangkatlah mereka itu pergi, lalu si Yusuf ketemu saudaranya Benyamin. Itu sangat mereka sangat mereka merindukan. Lalu diperkenalkanlah bahwa saya adalah saudaranya. Nah, disuruhlah mereka kembali, ya singkat cerita, panggil ayahandamu, semua datang ke sini. Maka datanglah semua ke situ, lalu diberikan pemukiman. Jadi semua kecuali satu rumpun yang tidak pergi, disuruh tinggal di Palestina menjaga tempat suci mereka, itu suku Lewi. Anaknya namanya Lewi, itu tinggal di Palestina, karena nanti Lewi ini keluar sebagai orang yang ahli di bidang hukum, ahli di bidang tulis menulis, itu Lewi. Makanya dia nanti lahir imam dari keturunan Lewi. Jadi pengertian Bani Israel itu nanti dia diterima pada masa dia di Mesir. Iya ya, jadi Ibrani Mesir. Bani Israel itu pada waktu dia di Mesir. Karena di sana dia sudah berkembang biak di situ. Berapa ratus tahun lamanya di situ. Jadi nanti datang Nabi Musa itu keturunan dari Yehuda. Yehuda anaknya Imran menurunkan 3 orang nabi, itu Nabi Musa, Nabi Harun, Maryam. Maryam nanti akan melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa inilah nanti yang membawa agama Nasara. Begitu ya, panjang ceritanya. Nah, jadi Bani Israel ya lama-kelamaan nanti lahirlah di kalangan mereka itu. Jadi Nabi Musa itu lahir di Mesir karena dia Bani Israel. Nanti lahir di situ, lalu nanti dia lahir, kemudian dibuang dia ke sungai ya. Itu ceritanya itu lalu diambil oleh Raja Fir'aun. Jadi raja masa Nabi Yusuf bukan lagi raja pada masa Nabi Musa. Kalau raja Nabi Musa itu namanya Amenhotep kedua. Jadi Fir'aun pada dinasti Amenhotep kedua. Itu Fir'aun pada masa Nabi Musa. Jadi nanti juga ada dalam cerita Nabi Musa dipelihara, ya, tapi kehadiran Nabi Musa dalam istana sangat tidak direstui oleh raja. Tapi sang istri Asia, istri Fir'aun itu mempertahankan karena dia tidak punya anak. Dia menyatakan dia adalah buah hatiku. Ya, saya tidak punya anak. Inilah menjadi buah hatiku karena kau tidak memberikan saya keturunan. Tapi kecurigaan di situ Fir'aun akhirnya nanti sangat benci kepada anak itu, lalu diujilah mereka itu diberikan api ya, karena pernah dicium itu Nabi Musa, lalu janggutnya Fir'aun ditarik oleh si anak kecil yang masih merayap itu, lalu dia menyetak, ini lihat ciri-cirinya orang yang mau menggantikan saya nanti. Ya, dia bilang istrinya, ini coba saya kasih ini api ini langsung dimakan itu Nabi Musa, menyatakan bahwa ini buktinya bahwa anak ini tidak punya pemikiran karena panas lalu dia makan. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa itu lidahnya lidahnya itu tidak sempurna, ya. Ada ayatnya di situ ketika dia mau berceramah? Ada kan ayatnya? Ya, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisan. Saya tidak bisa menyampaikan dakwah kepada umatku karena saya punya lidah ini tidak sempurna. Lalu dia minta, bagaimana kalau Harun adalah wasirku? Lalu dijadikanlah Harun itu sebagai wasirnya untuk memberikan penjelasan apabila ia menjalankan dakwahnya. Anda ya baca di situ ya. Jadi nanti Nabi Musa lah yang menyelamatkan Bani Israel, akhirnya bisa menyeberangi Laut Merah lalu menuju ke mana? Ke Palestina. Tapi tadi pemakaman menyatakan itu tidak sampai ke Palestina, tapi mereka berada di Padang Samiri. Padang Samiri itu di lereng-lereng bukit Turisinina. Turisinina itu adalah tanah yang tandus, gersang